Gue bingung deh, kenapa ya makin banyak pabrik pada tutup, toko-toko sepi, terus orang pada kehilangan pekerjaan. Apakah ini tanda-tanda krismon? Kenapa barang-barang dari luar negeri makin banjir, makin membludak, sementara produk buatan Indonesia malah tenggelam di negeri sendiri? Padahal kita mampu. Ini bukan soal isu industri, ini soal masa depan kita dan anak-anak kita. Kita pengen gaji naik, tapi malah industri dalam negeri dibunuh pelan-pelan. Selamat datang di Indonesia, negara yang punya segalanya, tapi malah berlomba-lomba buat impor dari luar negeri. Hai, gue Rika, dan di video ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin jarang banget disorot ya, tapi sebenarnya krusial. Apakah itu? Nah, gue tahu mungkin topik ini bagi sebagian orang kurang seksi ya, tapi kalian mesti nyimak sampai akhir. Jadi, industri tekstil kita tuh sekarang lagi di ujung tanduk. Kita bukan sekedar kehilangan produk lokal aja, tapi kita udah kehilangan identitas negara sebagai negara manufaktur. Poin yang akan gue bahas adalah kenapa revisi Permendak nomor 8 tahun 2024 itu penting banget. Dan kenapa industri tekstil kita harus dilindungi, dan kenapa kalau ini gak cepet dibenahi sekarang, kita cuma jadi penonton di negara sendiri. Juga harapan kita buat Indonesia Emas 2045 mungkin harus kita kubur dalam-dalam. Saat ini pemerintah lagi fokus buat gencerin industri pertambangan dan kawan-kawan ya, yang ngasih investasi besar. Tapi kan masalahnya industri tersebut SDM-nya nggak sebanyak di industri tekstil, bener nggak? Nah, industri padat karya semacam tekstil dalam hal turunan kain contohnya. Ini tuh mata rantainya panjang, dari penjahit baju, jual di toko. Intinya lebih ngasih keuntungan secara ekonomi cycle di Indonesia. Dengan jumlah SDM yang ada di industri padat karya kayak tekstil, jadi banyak tuh tenaga kerja yang terserap. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya karena menurut data BPS, secara nasional sebanyak 30,85% penduduk usia 15 tahun ke atas itu cuma punya ijazah SMA sederajat. Sementara itu, dari seluruh penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun, cuma 10,20% diantaranya yang menyelesaikan pendidikan di tahap perguruan tinggi. Jadi, tahu kan lu kenapa buzzer banyak? Ya, artinya kebanyakan penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 itu kan cuma mengantongi ijazah SD dan SMP kebanyakannya. Dari situ jelas kelihatan mereka nggak bisa berkontribusi ke perusahaan yang membutuhkan skill lebih tinggi. Jadi bisa dibilang mereka akan lebih produktif di jenis kerja kasar kayak operator mesin dan jenis kerja buruh lain gitu ya. Balik lagi deh, industri tekstil tuh padat karya yang membutuhkan banyak SDM. Nah, inilah kenapa Permendak nomor 8 2024 harus cepat direvisi. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu ya, gue kasih tahu. Permendak nomor 8 tahun 2024 itu adalah regulasi yang mengatur tata niaga barang impor. Permendak ini merupakan tambahan ketiga dari Permendak nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Nah, gara-gara Permendak nomor 8 inilah banyak pengusaha lokal yang menolakkan beberapa regulasi karena dianggap bisa menghambat produksi dalam negeri. Gimana enggak? Kan sebelumnya kebijakan impor udah ketat. Tapi di Permendak nomor 8 ini malah dilonggarin buat beberapa komoditas gitu. Nah, ditambah lagi, gak ada lagi tuh yang mensyaratkan peraturan teknis dalam proses pengurusan perizinan impor untuk beberapa komoditas. Jadi ngapain sih apa-apa impor? Kan kita bisa produksi sendiri. Padahal banyak keuntungan yang kita dapat kalau bikin sendiri, ya kan? Saat ini katanya sih revisinya lagi digodok ya, tapi sampai video ini dibuat belum juga tuh disahkan. Molor terus. Sementara itu barang impor udah kayak tsunami masuk pasar lokal. Kata ekonom Bima Yudhistira dari Selios, ini jadi ancaman serius untuk industri manufaktur dalam negeri karena tidak ada ketegasan pemerintah dalam menahan arus impor murah. Jadi pertanyaannya mau nunggu berapa banyak pabrik tutup dulu baru tuh regulasi dibenerin. Padahal ini kunci penting ya untuk menyelamatkan industri dalam negeri, khususnya buat tekstil. Kenapa penting? Karena industri tekstil kita tuh punya potensi yang besar dan mampu banget bersaing di pasar global. Tapi sayangnya
Kita udah kalah duluan di kandang sendiri. Sesat ya. Kalau ngomongin industri tekstil tuh kita nggak cuma ngomongin urusan barang, tapi juga ngomongin urusan orang. Nah, ini adalah industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu sampai hilir. Kalau ekosistem industri ini dijaga dan ditumbuhkan, dampaknya bakal signifikan terhadap penurunan angka pengangguran, peningkatan daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi secara luas. Nah, coba dipikir, waktu industri ini hidup, banyak kan keluarga bisa makan. Tapi kalau mati, efeknya ya udah satu negara kena. Sekarang udah mulai kan ngerasain dampaknya satu-satu. Udah kayak lingkaran setan tuh. Orang tua nggak kerja, anak jadi nggak sekolah, anak nggak sekolah jadi bodoh, anak bodoh jadi miskin. Ya udah, gitu aja terus sampai lebaran monyet. Tapi sekarang rantai industri TPT atau tekstil dan produk tekstil itu bermasalah. Rantainya putus tuh di tengah jalan. Dari hulu nih, contohnya benang gitu. Terus antara kain sampai ke hilir, garmen. Kita harus punya satu pemahaman yang sama dulu nih, mana industri hulu, menengah, hilir gitu. Biar kita tahu siapa yang perlu dilindungi. Dari industri hulu, industri antara itu semua mandek. Kenapa? Karena industri hilir, terutama garmen, malah ngimpor kain jadi dari luar negeri, terutama dari Cina. Dan kain jadi itu sebenarnya udah mencakup proses dari hulu sampai antara kan tadi. Jadi jangan heran kalau pabrik pemintalan, pencelupan, dan finishing lokal gitu, satu-satunya bangkrut. Dan lebih parahnya lagi, banyak cara curang yang dipakai importir buat masukin barang ke Indonesia. Masalahnya yang dihadapin nggak cuman berasal dari impor legal, tapi juga dari praktek curang atau ilegal kayak transshipment atau pergantian pelabuhan asal, switching HS code atau pengelabuan jenis barang, impor ilegal atau bypass tarif safeguard and anti-dumping, undervalue declaration atau manipulasi harga, dan tarif masuk yang terlalu rendah terhadap barang impor. Semua ini jadi memperparah kerusakan industri dalam negeri karena produk luar masuk dengan harga yang gak wajar dan jadinya ngebunuh harga di pasar lokal. Menurut CNN Indonesia, kerugian negara dari undervalue dan switching SS code itu bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Sayang banget kan? Pokoknya segala cara dilakukan buat mengurangi beban pajak dan masukin barang murah ke Indonesia. Gue rasa kita semua harus sepakat dulu ya, bedain antara impor legal sama impor ilegal. Nah, kita juga harus paham struktur industri TPT tuh kayak yang gue jelasin tadi ya. Ada industri hulu, menengah, dan hilir. Dan satu hal lagi, jangan sampai ketukar nih antara peraturan border sama post border. Ini bordernya. Ini semua bikin produk luar jadi lebih murah dan gampang masuk kan. Jadi sementara ya produk lokal jadi ya udah ngap-ngapan. Gini ya, pemerintah ngakunya sih ekonomi di Indonesia lagi bagus, nggak ada masalah. Tapi setelah di breakdown, cuma industri migas aja. Itu sih pasti naik ya industri migas. Tapi dari sektor non migas sudah hancur. Industri migas ya bagus, bikin naik, tapi cuman padat modal aja, bukan padat karya kayak tekstil. Penyerapan tenaga kerja sektor migas juga dikit kan. Kalau di Cina tuh sekitar tahun 80 sampai 90-an miskin. Tapi setelah mereka fokus ke industri tekstil, apalagi pemerintahnya support terus gitu, akhirnya mereka jadi pesat dan besar. Kita boleh nyontek dari Cina ya dalam hal ini. Jadi di Cina tuh ada namanya China Textile City. Kota ini didirikan pada tahun 1980-an, yang mana saat ini mencakup lebih dari 3,65 juta meter persegi dengan lebih dari 22.000 perusahaan tekstil dan lebih dari 5.000 perusahaan perdagangan tekstil. Sekitar 100.000 pembeli melakukan pembelian di sini setiap hari. China Textile City memiliki omset pasar lebih dari RMB 100 miliar. Tempat ini punya berbagai macam barang, gak cuma serat, benang dan kain, tekstil rumah, pakaian, tapi juga provide kain teknis dan banyak lagi ya. Mereka juga sering loh ngadain semacam eksibisi gitu. Terus bedanya apa sama kita? Beda lah, kita mah shrinking.
Karena keseringan impor, unemployment juga naik kan. Karena lagi-lagi mohon maaf nih, pemerintah terkesannya nggak serius jadinya. Iyalah, Cina mantep di industri kayak plastik, mainan. Kita bisa lihat mereka nggak impor, mereka manufaktur dikonsenin dari 20-30 tahun ke belakang. Jadi bikin mereka jadi negara superpower kayak sekarang. Kita bisa nggak? Bisa, tapi banyak PR-nya. Sekarang kita ngomongin visi besar deh. Indonesia emas 2045. Cie. Tahun dimana kita punya jumlah usia produktif terbanyak sepanjang sejarah. Tapi bayangin kalau di masa itu kualitas SDM kita rendah. Karena sekarang industri manufakturnya udah tutup semua. Kita cuma jadi negara pengimpor, cuma jadi tukang konsumsi. SDM kita nggak punya skill karena industrinya nggak jalan. Karena nggak ada tempat buat nyari kerja, ladang buat nyari duit itu kering, nggak ada skill yang terbangun. Cuma jadi pengimpor tadi kayak gitu. Rakyat taunya cuma konsumsi aja, cuma beli ini itu, nggak tahu prosesnya. Lihat aja tuh Amerika. Mereka berani banget pasang tarif impor tinggi demi ngelindungin industrinya. Nah, kita, padahal kita mampu ya. Kita bisa bikin benang, kain, sampai barang jadi. Pabrik-pabrik kita tuh kuat loh. Indonesia tuh negara yang bisa produksi dari benang sampai baju jadi. Tapi Indonesia malah seakan ngegelar karpet merah buat barang luar. Mau dibilang bergengsi apa gimana? Tahu kan, banyak brand besar dunia pabriknya tuh di Indonesia. Jangan bangga lo jadinya pakai brand bagus-bagus, orang produksinya di Indonesia. Udah beli aja barang lokal tuh dari Bandung, dari mana. Tapi brandnya nih mahal kan di luar negeri. Produknya dijual murah di sini lewat importir lain. Gila kan tuh. Ibarat kata lu punya kebun sendiri, tapi lu malah beli sayur di supermarket sebelah. Kocak bener. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita nggak berani proteksi aja? Kalau industri kita dilindungi, hasilnya bakal masif dan signifikan. Tenaga kerja terserap, daya beli masyarakat meningkat, konsumsi dalam negeri tumbuh, toko, restoran, pasar, semua jadi hidup lagi kan? Semua terhubung dalam satu rantai ekonomi, dimulai dari satu hal, yakni perlindungan terhadap industri kita sendiri. Tanpa perlindungan dan keberpihakan yang jelas dari pemerintah, industri dalam negeri tuh susah buat berkembang. Proteksi pasar bukan berarti menutup diri dari perdagangan global. Ini soal keadilan bagi pelaku usaha dalam negeri. Negara-negara maju pun udah ngelindungin sektor strategisnya. Jepang ngelindungin petani, Amerika ngelindungin manufaktur dan teknologi, Korsel ngelindungin industri kreatif dan semikonduktor. Lah, kita ya harus berani dong melindungi sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan punya potensi besar kayak tekstil, sepatu, garmen, furniture, otomotif, makanan, minuman, dan lain-lainnya. Banyak lagi. Jadi kalau kita bener-bener mau Indonesia lebih kuat, kita nggak bisa terus jadi negara konsumtif. Kita harus jadi negara pembuat, the maker, the producer. Dan kuncinya ada di depan mata, yaitu revisi Permendak 8. Pemerintah harus gerak cepat. Industri kita butuh kepastian. Jangan digantungin, jangan digosting. Kalau kita nggak bertindak sekarang, ya udah, kita bakal kehilangan lebih dari sekedar pabrik. Kita bakal kehilangan masa depan. Amit. Indonesia bukan kekurangan kemampuan. Kita bisa berdaya ngejar ketertinggalan kita dari negara lain. Cuma masalahnya, dari yang tadi gue omongin, kita cuma kurang perlindungan. Beri ruang untuk industri lokal berdiri, Pak. Maka bangsa ini akan berlari, Pak. Wassalam.